Halo teman-teman, saya kembali lagi, insya Allah bisa hari ini ya. Apakah narasumbernya sudah bisa masuk? Halo dengan Pak narasumber. Sempat terjadi gangguan teknis tadi teman-teman, makanya live ini terus. Halo Bapak narasumber. Mana nih Bapak narasumber? Halo Jar, apa Halo, kabar? halo. Jelas gak suaranya? Jelas Kak? Siap. Tapi kok saya nggak ada ya videonya bentar. Gak ada di sana. Iya, Di saya ada pajarnya nih. oh dia ada, di saya kok nggak ada ya? Ada. Mungkin dari teman-teman viewer nih, tanya ini, ada gak? Dari teman-teman video ada nggak? Loh, aku nggak ada ya. Ini Awildannya malah malah ini tidak terlihat di saya. Ada ya? Kok bisa? Kenapa tuh? Kenapa nih? Nggak ada Awildannya nih. Hmm, hmm, hmm. Awildan apa Awildan boleh bergabung ulang, Pak? Biar kelihatannya di sini. Bo Nggak ada. Oh. boleh, bentar ya. Oke, oke, siap. Nah, ada Nah, sekarang. Awildannya ada. kelihatan baru ada. Ya teman-teman, inilah narasumber kita, mahasiswa kesehatan masyarakat yang udah tentunya berpengalaman lah. Awildan ini adalah ketua hima periode kemarin. Mungkin dari Awildan sendiri boleh memperkenalkan diri. Awildan sekarang lagi semester berapa dan sekarang kesibukannya lagi apa nih Awildan? Dipersilahkan. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wildan Muhammad Husni. Sekarang masuk di perkuliahan di semester 8 ya. Sedang sibuk di skripsian mungkin. Alhamdulillah sudah kemarin baru saja ujian proposal dan sekarang mulai mau ke lapangannya nih. Minta doa dan dukungannya dari teman-teman buat kelancaran skripsi saya gitu. Semoga skripsinya Awildan lancar aja ya, walaupun memang ada hambatan, tapi hambatannya tidak terlalu berarti bagi Awildan. Amin. Siap, Selain, siap, aman. selain skripsi ada kesibukan apa lagi nih Awildan? Apakah ikut Sekarang organisasi sih eksternal kan? untuk sekarang organisasi sebenarnya udah selesai ya semua, namun di salah satu UKM mungkin di KSR itu saya menjadi dewan pengawas organisasi ya. Jadi tiap-tiap kegiatan yang ada di KSR saya ngawas di sana bareng dengan teman-teman angkatan 20 lainnya gitu. Selain itu ya kesibukan-kesibukan sehari-hari sih kayak di rumah seperti apa, beres-beres dan lain sebagainya. Untuk eksternal nggak ada sih. Oh, Sementara eksternal ya. saya lebih fokus ke skripsi dulu gitu. Hmm. Kalau Awildan sendiri, kan tadi sempat ada nih Awildan yang nanya mengenai peminatan nih. Untuk Awildan sendiri peminatannya apa nih Oh, kemarin? sekarang saya mengambil peminatan promosi kesehatan, Oh, promosi Promkes. kesehatan. Kalau penelitiannya Awildan tentang apa nih penelitiannya Awildan? Untuk penelitiannya, saya ngambil media ya, media promosi kesehatan, dan saya buat bikin buklet tentang anemia. Dan sasarannya tentu remaja remaja sekolah. Untuk tempat sekolahnya di Mandua Kabupaten Tasikmalaya tuh, di Cipasung di Singaparna. Langsung. Oke, Awildan. Jadi teman-teman sekalian,
di acara kali ini, saya ulangi di podcast XQ&A kali ini, kita akan membicarakan mengenai jurusan Kesmas nih, khususnya di Universitas Siliwangi. Nah, kita, khususnya saya sebagai host, Fajar Permana, akan ngobrol langsung dengan Awildan terkait jurusan kesehatan masyarakat yang mungkin nanti akan dijawab sesuai pandangannya Awildan sendiri atau pengalamannya Awildan sendiri. Kita masuk nih Awildan ya, boleh ke pertanyaan yang pertama? Boleh ya. Boleh. Kalau menurut Awildan sendiri gitu, selama Awildan kuliah di jurusan kesehatan masyarakat, sebenarnya yang Awildan rasakan gitu, tujuan adanya kesehatan masyarakatnya apa nih Awildan? Oke. Sebelum itu kita breakdown dulu mungkin ya, kesehatan masyarakat itu seperti apa, ilmu-ilmu yang dipelajarinya seperti apa gitu. Jadi kesehatan masyarakat ini uh, ada definisi secara harfiah dan juga istilah gitu. Untuk secara harfiah ya terbagi menjadi kata kesehatan dan juga masyarakat. Nah, kesehatan ini menurut WHO adalah keadaan sejahtera baik itu fisik, mental maupun sosial. Jadi bukan hanya sekedar terkait fisik saja gitu, terbebas dari penyakit, terbebas dari kelemahan-kelemahan dari fisik gitu. Namun cakupannya lebih luas, yaitu ke sosial dan juga mental seseorang gitu. Itu ada di dalam cakupan kesehatan masyarakat gitu. Dan untuk masyarakatnya adalah sekumpulan individu-individu yang mereka itu hidup bersama dan memiliki kepentingan-kepentingan bersama gitu. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa secara apa ya, secara istilah kesehatan masyarakat ini adalah ilmu dan seni gitu. Ilmu seni yang melakukan atau untuk memperpanjang hidup manusia dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara-cara yang terorganisir lah. Kenapa yang menarik di sini di Kesmas ini adalah kenapa ilmu kesehatan masyarakat disebut juga dengan seni gitu. Itu menurut Winslow ya, salah satu ahli kesehatan masyarakat. Menurut Winslow ini Kesmas adalah seni juga gitu. Selain dari ilmu tentu ya ada teori-teori tentang Kesmas. Disebut juga seni nih, Kesmas ini. Kenapa disebut seni? Karena seni ini kan keahlian untuk membuat karya yang bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan di kesehatan masyarakat, ini kaitan erat dengan masyarakat ini sangat sangat erat gitu. Untuk meningkatkan kualitas eh, hidup di masyarakat gitu. Maka dari itu dengan program-program yang ada di Kesmas dengan intervensi-intervensi yang dilakukan oleh mahasiswa Kesmas maupun ahli Kesmas itu bisa dibilang seni gitu, masuk ke dalam seni gitu kan. Lalu untuk tujuan utamanya apa gitu? Ada prodi Kesmas dan juga Kesmas ini. Untuk prodi Kesmas ini tentu tujuannya adalah untuk menciptakan ahli kesehatan masyarakat yang nantinya akan berguna di masyarakat itu sendiri. Dan untuk tujuan dari Kesmas itu sendiri adalah untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tujuan akhirnya nanti goalsnya adalah memperoleh derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tadi bukan hanya fisik, namun mental dan sosialnya juga ada di dalam cakupan kesehatan masyarakat. Tentu dengan upaya-upaya yang promotif dan juga preventif. Tujuan akhirnya itu untuk meningkatkan kualitas atau derajat kesehatan yang ada di masyarakat gitu. Yang tadinya sakit, bukan sakit sih, yang tadinya memiliki risiko sakit menjadi sehat, tidak memiliki risiko, yang tadinya sehat walafiat lebih sehat lagi gitu, lebih meningkatkan kesehatannya. Itu mungkin Jan, pandangan dari saya. Kan tadi Alwildan sempat menyebutkan bahwasanya fisik, sosial, mental ya sehat. Jadi kita nggak Ya, cuma sehat fisik juga, tapi sehat sosial dan sehat mental betul. juga. Tapi di sisi lain ya, Alwildan kan kita juga tentu meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Nah, Ya. dokter pun kan sebenarnya meningkatkan kesehatan juga dari setiap masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau menurut Alwildan sendiri, kira-kira nih perbedaannya Kesmas sama kedokteran tuh apa sih ya perbedaannya gitu? Oke. Letak perbedaan antara ahli kesehatan masyarakat dengan kedokteran adalah ruang lingkup yang dia dalaminya, ruang lingkup atau upaya-upaya kesehatan yang dilakukannya. Jadi di dalam dunia kesehatan kurang lebih ada 4 upaya kesehatan. Yang pertama promotif. Promotif ini lebih ke peningkatan
cara masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya lah. Kita ambil contoh ketika seseorang yang sudah sehat, mereka melakukan olahraga dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat agar dia lebih sehat gitu dan lebih terhindar dari penyakit, jauh dari penyakit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada preventif. Preventif ini merupakan upaya pencegahan. Pencegahan yang tadinya dia memiliki risiko sakit seperti tadi ya saya ngambil skripsi tentang anemia. Nah, remaja ini memiliki risiko sakit anemia yang lebih tinggi ya daripada orang-orang yang lainnya gitu. Nah, maka mereka melakukan mengkonsumsi tablet tambah darah sebagai upaya pencegahan gitu. Jadi yang tadi promotif lebih ke orang yang sudah sehat, preventif ini lebih ke orang yang memiliki risiko sakit. Lalu ada yang ketiga kuratif. Kuratif ini adalah pengobatan, baik itu dengan pemeriksaan maupun dengan melakukan operasi atau pengobatan semacamnya. Lalu yang keempat adalah rehabilitatif, yaitu pemulihan. Sasarannya adalah orang-orang yang baru pulih dari sakit tersebut. Gitu. Nah, kesehatan masyarakat masuk di kategori promotif dan preventif, sedangkan kedokteran masuk di kategori kuratif dan rehabilitatif gitu. Jadi Kesmas mah sasarannya bukan orang sakit, tapi sasarannya adalah orang yang memiliki risiko sakit dan juga orang-orang yang sehat agar terhindar dari masalah-masalah kesehatan. Gitu ya. Oh, jadi beda ya dari upaya kesehatan juga. Kalau misalkan Kesmas mah lebih ke arah pencegahan, mencegah untuk seorang sakit. Tapi Ya, kalau untuk dokter sendiri itu dia ada orang sakit datang dan kita nyembuhin gitu. Kalau misalkan dokter ya sendiri ya. betul, Kalau betul. misalkan kita balik lagi ke belakang ya di Kesmas sendiri. Kalau dulu ya sebelum masuk Kesmas, atau memang peminatan yang minat tuh Kesmas atau ada peminatan lain, tapi ngelirik kayaknya Kesmas ini bagus nih kayaknya. Kalau Awildan sendiri gimana? Uh, Menarik ke belakang hal tersebut. Sebenarnya saya alhamdulillah ya masuk di Unsil lewat jalur SNMPTN dan pilihan pertamanya kebetulan Kesmas gitu. Oh, bulan ke Jadi bawahnya Kesmas ya. dari dari tujuan awalnya memang Kesmas udah tertarik dengan yang berbau masyarakat gitu. Tadinya pilihannya antara pendidikan masyarakat atau kesehatan masyarakat karena saya lebih tertarik terhadap arah kesehatannya maka ngambil Kesmas gitu. Nah, Jadi mungkin tujuan dari awal Awildan. udah Kesmas. Oh iya, mungkin dari pengalaman Awildan sendiri nih terkait apa ya, terkait promotif dan juga preventif. Dulu kayak sekarang apa ya, waktu jadi mahasiswa, pada saat jadi mahasiswa sekarang gitu. Itu pernah melakukan apa sih yang berkaitan dengan hal promotif dan juga preventif gitu? Oh banyak tentunya ketika teman-teman mungkin jadi mahasiswa kesehatan masyarakat tentu banyak tugas-tugas yang melakukan hal tersebut ya. Hampir semua bahkan hampir semua ya hampir semua mata kuliah yang dipelajari terjun ke lapangan melakukan upaya preventif dan juga promotif gitu. Terlebih program-program yang dilakukan seperti di mata kuliah Renval, PBL atau di KKN mungkin nanti atau di magang itu semuanya upaya-upaya promotif dan preventif gitu. Tidak mungkin lah kalian menjadi mahasiswa Kesmas tanpa melakukan upaya promotif dan preventif gitu ke masyarakat. Itu sudah gini, nah udah bestie lah. Ini udah istilah jelas. Nah, selanjutnya Awildan kira-kira mata kuliah apa aja sih yang Awildan memang mungkin Awildan bisa sebutkan mata kuliah yang ada di jurusan kesehatan masyarakat dan mungkin mata kuliah favoritnya Awildan gitu yang ada di kesehatan masyarakat, jurusan kesehatan masyarakat. Oke, di Kesmas sendiri kan sebenarnya multidisiplin ya ilmunya. Ada sainteknya dibahas, sosialnya juga dibahas. Untuk sainteknya misalnya biologinya, fisikanya, kesehatan lingkungannya gitu. Itu dibahas, terus sosialnya, sosiologinya, terus antropologi diajari di sana gitu. Namun itu di semester awal, di semester pertengahan mungkin lebih masuk ke penjurusan tuh, lebih ke lapangan. Nanti kita mengenal pemerintahan-pemerintahan yang ada di Kesmas ya.
seperti promosi kesehatan, K3, KLSI, AKL gitu ya. Itu menyangkut dengan penjurusan atau peminatannya. Namun di sini yang menjadi favorit karena saya peminatan promosi kesehatan ya. Oh iya, sebelum itu eh, peminatan dilakukan ketika semester 6 dan 7 gitu. 6 7 itu peminatan, semester 8 skripsi gitu. Dan saya ngambil promkes pun itu sudah dari awal berminat itu. Kenapa? Karena yang pertama saya suka dengan media ya, media dengan editing, desain gitu. Saya suka. Yang kedua karena ini langsung ke masyarakat gitu, promkes ini. Jadi mata kuliah yang saya sukai ya tentu promosi kesehatan dan juga media tadi gitu. Nah, ya. Tadi Aldolan Pengembangan sempat nyebutin, punten ya Aldolan ya, tadi Aldolan sempat nyebutin mengenai peminatan ya. Kira-kira kalau di Unsil tuh, kalau di Kesmas Unsil tuh peminatan ada apa aja sih ya? untuk saat ini ada 4 peminatan ya. Yang pertama yang saya masuki yaitu promosi kesehatan. Yang kedua ada AKK, administrasi dan kebijakan kesehatan, lalu ada epidemiologi dan juga kesehatan lingkungan. Sebenarnya ada 7 ya kalau nggak salah total peminatan dalam kesehatan masyarakat, namun di Unsil baru 4 yang sudah ada. Sebenarnya ada 5 sama gizi, namun gizi sudah masuk ke dalam prodi tersendiri di Fakultas Ilmu Kesehatan Unsil. Kalau di Promkes sendiri boleh dong nggak di-spill sedikit gitu mata kuliah yang ada di Promkes itu apa aja? Di peminatan Promkes lebih tepatnya. Beberapa lah, boleh. Oke, beberapa ya. Yang pertama tadi pengembangan media tuh, pengembangan media. Jadi kita belajar gimana sih cara membuat media yang sesuai dengan sasaran yang kita tuju gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada aplikasi promosi kesehatan. Jadi itu gimana caranya kita melakukan pengaplikasian eh, promosi kesehatan seperti apa gitu, baik itu dengan PHBS-nya maupun hal-hal yang lain lah bersangkutan dengan kesehatan masyarakat. Terus ada juga kita diajari komunikasi kesehatan. Jadi bagaimana sih sistem komunikasi yang ada di masyarakat atau di suatu organisasi kesehatan, apakah sudah sesuai dengan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari atau tidak itu. Nanti kita evaluasi baru kita bikin programnya. Jadi lebih banyak ke masyarakat sih, hampir semuanya, semua mata kuliah ketika nanti kita di promosi kesehatan itu terjun ke lapangan gitu. Jadi baik buat teman-teman yang suka ke lapangan nih, suka orang-orang lapangan lah gitu, yang bagus public speakingnya gitu, yang suka berbaur dengan masyarakat, promosi kesehatan cocok gitu lah. Itu yang biar. Ya, oke, Aldolan. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya Aldolan ya. Ya, Selama berkuliah nih Aldolan, selama Aldolan berkuliah 7 semester, bahkan sekarang udah masuk semester 8, ada kesulitan, kalau kesulitan pasti ada lah ya. Ada kesulitan nggak sih yang dialami selama proses pembelajaran di Prodi Kesmas, dan mungkin Aldan bisa spill kesulitannya, dan memang mungkin apa ya pembelajaran yang Aldan bisa dapatkan gitu dari situ. Bisa mungkin sebenarnya basic ya untuk tantangannya, kesulitannya. Yang pertama tentu waktu. Kita tahu lah di Kesmas tugasnya ke lapangan. Terus masuk di mata kuliah iya, tugas ke lapangan juga iya. Jadi hal tersebut harus berbarengan gitu. Terlebih bagi orang-orang yang masuk di organisasi atau kegiatan-kegiatan di luar gitu, yang di luar akademik lah. Saya kan masuk di 2 organisasi itu sewaktu kuliah. Jadi saya salah satu tantangannya adalah waktu, dan hal yang saya pelajari, hal yang dipetik dari sana adalah bagaimana saya bisa memanajemen waktu sebaik mungkin, melakukan menentukan prioritas masalah dan menentukan prioritas aktivitas yang saya lakukan seperti apa gitu. Itu
bisa saya pelajari lah di sana. Lalu yang kedua tantangannya adalah dari masyarakatnya mungkin ya. Masyarakat kan berbeda-beda nih, latar belakangnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Hal itu tentu menjadi tantangan juga bagi kita. Terlebih ada budaya-budaya atau pandangan atau paham-paham yang bertentangan dengan kesehatan masyarakat. Ketika kita terjun ke lapangan, melakukan intervensi atau melakukan analisis di lapangan, kadangkala menemui eh, masyarakat yang seperti itu gitu. Nah itu gimana caranya kita bisa beradaptasi, bagaimana kita caranya masuklah ke dalam ke mereka, itu mesti menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Contohnya ketika penyuluhan lah di pesantren terkait PHBS atau tentang SKBS ya, mereka punya paham sendiri bahwa belum disebut santri kalau misalkan dia belum buduk gitu ya kan, Ya, buruk selalu ya. ada kayak gitu. Nah, Santai kalau kamu buruk. paham-paham yang seperti itulah yang menjadi tantangan bagi mahasiswa kesehatan masyarakat ketika melakukan intervensi di masyarakat gitu. Ada paham budaya, agama gitu yang bertentangan dengan kesehatan masyarakat gitu. Wah, banyak ya tentunya kalau di Kesmas banyak ya praktek-prakteknya. Bahkan kayak ke lapangan tuh udah jadi tempat bermainnya anak-anak Kesmas gitu ya. Betul, betul. Ada salah satu nih ya mata kuliah yang mungkin bisa di-spill lah dikit ya. Itu mata kuliahnya tuh Renpal, bisa di-spill. Perencanaan dan Ya. evaluasi kesehatan kalau nggak salah. Nah, dulu kan Awildan pernah Renpal juga kan tentunya Awildan. Hmm. Nah, mungkin bisa share dong pengalaman Renpalnya Awildan itu seperti apa? Karena kalau misalkan kita lihat praktek Kesmas yang jangka panjang yang pertama di perkuliahan itu adalah Renpal. Boleh nih Awildan di-share gitu pengalamannya? Ya, kalau ini satu semester ya, di semester 4 ya. Empat gitu. Empat. Sedikit sedikit cerita mungkin saya kan masuk di tahun 2020 di mana waktu itu sedang gencar-gencarnya COVID ya, dan perkuliahan dilaksanakan secara online selama 3 semester tuh, di semester 1 sampai dengan semester 3. Masuklah di semester 4, mata kuliah Renpal ada gitu. Masuk pertemuan pertama langsung dibagi kelompok. Sedangkan saya belum terlalu mengenal teman-teman yang lain gitu. Itu salah satu tantangan juga sih, perkuliahan secara online di awal-awal masuk kuliah gitu. Uh, untuk program yang kami gitu, kelompok cadangkan adalah dengan melakukan program pemilahan sampah dan juga pengangkutan sampah secara rutin lah. Jadi membuang sampah di TPS karena masyarakat di sana cenderung lebih sering membakar sampah gitu, sehingga menyebabkan angka ISPA di sana cukup tinggi. Malah di puskesmas tersebut, desa tersebut, kelurahan tersebut itu paling tinggi penyakitnya adalah ISPA, yang prioritas determinan masalahnya karena membakar sampah gitu. Jadi programnya dengan memilah sampah dan juga mengangkut sampah secara rutin lah. Melakukan advokasi juga ke Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengangkutan sampah ke sana gitu. Gitu mungkin Jar untuk Renval yang kelompok kami lakukan. Biasanya kan setelah Renpal tuh ada apa ya namanya, praktik belajar lapangan ya, ada Yeah. praktik belajar lapangan. Nah, mungkin Awildan bisa bandingkan antara PBL sama Renpal nih. Kalau menurut Awildan lebih menantang yang mana nih antara PBL sama Renpal gitu? Jadi PBL itu dilaksanakan 2 kali ya, PBL 1 dan juga PBL 2, yaitu di semester 4 menuju 5 dan dari 5 ke 6 ya, di libur semester sana gitu. Untuk PBL 1 sendiri itu melakukan analisis masalahnya, masalah di sana seperti apa, lalu di PBL 2 melakukan intervensi terkait masalah yang telah ditemukan di PBL 1. Nah, sebenarnya punya tantangan tersendiri ya dari PBL dan juga Renpal. Untuk Renpal mungkin tantangannya adalah waktu kita tersita dengan mata kuliah lain,
terus praktek-praktek lapangan lain, sehingga agak kurang maksimal ketika kita melakukan diskusi gitu, menyita waktu yang sangat banyak gitu, menguras tenaga juga gitu. Sedangkan di PBL itu lebih nyantai sebenarnya, lebih nyantai karena ibarat kita KKN lah. KKN gimana kita menetap di suatu tempat, terus melakukan analisis masalah, itu di rutin selama kurang lebih 3 minggu sampai 4 mingguan. 3 minggu sampai 4 minggu kita menganalisis masalah di sana. Sebenarnya sama saja sih, kita melakukan kuesioneran untuk rangkaian dari awal sampai akhirnya kurang lebih sama dengan Renval gitu PBL ini. Mungkin yang jadi tantangan di PBL adalah karena saya di wilayah yang lumayan jauh dari Tasik, yaitu di Banjar ya, karakteristik penduduknya yang berbeda gitu dengan yang di Tasik. Karena kan saya selama semester 3 4 ke lapangan tuh di Tasik melulu gitu. Ini sekali PBL di Banjar itu mempunyai karakteristik yang berbeda gitu. Dan agak jauh juga kan dari kampus, sehingga rada susah ketika melakukan bimbingan kepada dosen pembimbingnya gitu. Tapi dua-duanya seru, dua-duanya tentu sangat bermanfaat lah bagi masyarakat, insya Allah. Ya karena pengalaman ya, lebih ke pengalaman, karena gimana pun teman-teman yang ada yang sedang nonton sini, pengalaman tuh nggak bisa dibeli ya teman-teman. Pengalaman tuh harus didapatkan dengan cara ya memang kita mau gitu untuk mendapatkan pengalaman tersebut gitu ya. Dari tadi kita ngobrolin tentang ini ya, dari tadi kita ngobrolin tentang praktek lapangan, dari tadi kita ngobrolin tentang mata kuliah gitu. Nah, mungkin bagi mahasiswa baru nih, ataupun ada maba-maba di angkatan, insya Allah di angkatan 2025 yang mau ikut yang mau join sebagai keluarga kesehatan masyarakat, apa sih ya yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa baru gitu agar bisa jadi baik itu mahasiswa Kesmas yang kompeten ataupun nanti insya Allah jadi lulusan yang kompeten gitu. Untuk menjadi lulusan Kesmas yang kompeten, yang tentu yang pertama adalah mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi tiap ada mata kuliah masuk, mendengarkan, menyimak dengan baik, terus dipelajari lagi ketika kita sudah di rumah gitu. Bahkan dipraktekkan jika memungkinkan lah gitu. Hal itu yang menjadi basicnya sih. Yang kedua adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang terhadap ilmu kesehatan masyarakat. Baik itu melakukan organisasi, magang, volunteer, atau hal-hal lain lah yang berkaitan yang bisa menunjang kesehatan masyarakat gitu, ilmu kesehatan masyarakat kita. Terus yang ketiga tentu dengan menjalin relasi yang lebih luas. Tadi dengan kita mengikuti organisasi juga bisa mendapatkan relasi gitu. Relasi dari baik dari Dinkes lah, dari Puskesmas lah, atau bahkan dari rumah sakit juga bisa gitu. Karena ketika kita memiliki organisasi itu kadang sasarannya kita melakukan advokasi dulu gitu, lobbying terhadap petinggi-petinggi di tempat sasaran kita. Itu yang ketiga. Terus yang terakhir bagi saya yang paling patut diperhatikan adalah kita harus memiliki value pada diri kita yang ditonjolkan pada diri kita. Kita boleh saja gitu perkuliahan dengan sungguh-sungguh, tapi banyak yang kayak gitu. Kita juga bisa ikut dengan organisasi lain, tapi banyak juga orang yang mengikuti organisasi gitu. Relasi banyak juga, orang lain punya relasi banyak juga kok. Nah, kita harus punya keunggulan masing-masing gitu di dalam diri kita yang bisa dijual ke masyarakat atau ke stakeholder lah, agar kita lebih dilirik lah oleh mereka gitu. Itu sih yang harus ada yang diunggulkan atau value tersendiri lah bagi diri kita sendiri yang bisa dijual ke masyarakat atau ke instansi-instansi lah gitu. Itu mungkin ya pandangan dari saya.
kan kalau mahasiswa baru mah kayak kita baru baru banget ya, maksudnya tuh baru banget jadi mahasiswa gitu. Mungkin Awildan bisa sedikit memberikan pengalaman ataupun cerita mengenai tipikal nih mahasiswa yang mungkin Awildan suka, tipe mahasiswa yang Awildan suka ketika sedang berkuliah, dan tipe yang cukup menyebalkan gitu ketika sedang berkuliah Awildan. Untuk yang menyebalkan tentu yang ketika tugas kelompok dia gak kerja ya. Nah, itu paling menyebalkan. Sehingga kita menanggung tugas atau beban dia gitu. Kadangkala ada hal yang seperti itu, namun eh, sebisa mungkin lah dikomunikasikan dengan baik. Barangkali teman tersebut ada masalah-masalah di luar yang sehingga bisa menghambat dia dalam perkuliahan gitu. Itu sih mahasiswa yang cukup agak menjengkelkan gitu ya. Terus yang disukai ya orang yang mahasiswa yang bisa diajak kerjasama lah, bisa diajak kerjasama baik itu di organisasi atau di akademik juga, nyambung lah kita ngobrolnya, terus satu frekuensi dengan kita, sehingga kita bisa saling tukar pandang, tukar pikiran, sehingga wawasan kita lebih luas ketika ngobrol sama dia gitu. Nah itu tipikal mahasiswa yang saya suka gitu. Kalau misalkan ya, kan waktu kita jadi mahasiswa kan ada shock culture-nya sendiri ya. Kalau untuk dari saya sendiri sih, shock culture-nya tuh kayak misalkan, oh ternyata kuliah sesibuk ini gitu. Mungkin dari Awildan ada shock culture sendiri, dan apa ya namanya, cara Awildan mengatasi shock culture-nya tersebut tak? Shock culture ya. Shock culture mungkin di awal-awalnya saja ya pas masuk semester 4, karena kan itu online tuh. Ketika semester 1, 2, 3 Iya. masuk ke semester 4, saya tuh sebenarnya bukan mahasiswa baru lagi di sana, tapi kayak mahasiswa baru gitu. Ke kampus juga baru beberapa kali gitu, mungkin di sana kehitung 3, 4 kali. Udah masuk lagi kuliah kayak mahasiswa baru gitu. Ini tempatnya di mana? WC di mana nih? Di WC di mana? Terus ruang kelas ini di mana gitu. Kayak mahasiswa baru saja gitu. Padahal sudah semester 4 di sana tuh gitu. Nah, yang menjadi itu sih yang menjadi salah satu tantangan ketika masuk di semester 4, masuk offline gitu. Shock culture-nya lebih ke sana. Kita juga belum mengenal secara utuh teman-teman kita gitu, karena kenalnya di lewat online gitu. Seringkali Gitu sih. Awildan, seringkali kan kita apa ya, kemarin tuh pertanyaan mahasiswa baru nih yang paling banyak. Tadi juga Awildan sempat singgung bahwasanya tentang manajemen waktu nih Awildan. Pasti juga nanti di maba angkatan 2024 ada ya shock culture-nya, tiba-tiba sibuk banget kuliah gitu. Jadi manajemen waktunya tuh agak berantakan gitu. Untuk Awildan sendiri ada tips dari manajemen waktunya nggak? Oke. Untuk tips mungkin lebih ke arah gimana kita caranya bisa melakukan prioritas kegiatan ya. Kita list nih eh, kegiatan mana yang kita prioritaskan. Tentu yang pertama harus kalian prioritaskan adalah akademik. Ketika ada tugas-tugas akademik, ketika ada perkuliahan, prioritaskan itu gitu. Karena kita masuk di perkuliahan bukan untuk organisasi, bukan untuk main atau segala macamnya, tapi untuk mengikuti perkuliahan kan gitu. Lalu yang kedua, ketika sudah menentukan prioritas kuliah ini, ketika ada suatu hal yang apa ya berbentrokan lagi, lihat tanggung jawab di sana lebih besar mana gitu, dan apa ya beban kita di sana lebih besar mana gitu, sehingga seberpengaruh apalah kita di suatu kegiatan tersebut itu. Maka ketika kita sudah menentukan atau kita sudah menilai lebih tanggung jawabnya lebih berat mana, maka kita masuklah di sana gitu. Asal dengan catatan kita harus konfirmasi ketika ada suatu kegiatan yang memang berbentrokan gitu ke salah satu yang tidak bisa ikuti oleh kita gitu. Nah, untuk prioritas masalahnya, prioritas yang harus kita lakukan lah tetap kuliah sih, yang nomor satu. Jangan sampai mengesampingkan kuliah
jangan ambil-ambil organisasi atau kegiatan-kegiatan semacamnya lah. Kan sekarang Kak Wildan sendiri tuh lagi ada di semester akhir ya Wildan ya, tahap skripsi gitu. Mungkin ada pesan buat mahasiswa baru ataupun mahasiswa-mahasiswa seperti saya semester 4 gitu dalam mempertahankan apa ya, semangat atau motivasi, karena menurut saya motivasi dan semangat pun jadi hal yang penting gitu, suatu komponen yang penting dalam perkuliahan. Oke. Pesannya pertama buat nyaman ya, dibuat nyaman, buatlah lingkungan yang nyaman di sekitar kita gitu. Baik itu ketika kita di akademik itu memilih kelompok, biasanya kan dipilih itu kelompok, buatlah kelompok yang bikin kita nyaman gitu, bisa diajak kerjasama, satu frekuensi dengan kita, maka rasa jenuh itu ketika sudah nyaman nggak akan terjadi gitu. Lalu yang kedua, selain nyaman harus menyenangkan juga sih. Bikin apa ya, circle nggak apa-apa sih kalau menurut saya kalau mahasiswa itu circle-circlean itu hal yang lumrah ya, karena manusiawi. Buat circle yang menyenangkan juga gitu. Jangan sampai di lingkungan kita tuh tidak menyenangkan. Ketika menyenangkan tentu tidak akan jenuh juga kan. Kita bisa lewat organisasi, bisa lewat pertemanan di kelompok juga bisa. Buatlah situasi senyaman mungkin di lingkungan-lingkungan sekitaran kita lah gitu. Jadi buat nyaman dan senang intinya. Oke, mungkin selain dari apa ya, selain dari pesan-pesan gitu ya, kan kita sebagai mahasiswa tentunya kayak nggak mungkin nih kita ada kegiatan yang kosong nih dalam seminggu gitu, sekalipun itu main kan tetap kegiatan gitu ya. Kalau untuk kegiatan yang bisa diikuti mahasiswa nih, khususnya untuk maba ataupun mahasiswa yang lain gitu yang ada di prodi Kesmas itu untuk meningkatkan skill, kira-kira ada apa aja sih ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan gitu? Oke. Untuk kegiatan sendiri ya bagusnya mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan ilmu kita ya, ilmu kesehatan masyarakat. Hal atau organisasi apa yang bisa kita ikuti, itu bisa semuanya sebenarnya yang ada di Unsur itu punya apa ya, punya manfaatnya tersendiri ya. Tidak mungkin Unsil melegalisir organisasi yang tidak bermanfaat ya buat mahasiswanya gitu. Tentu punya manfaat tersendiri. Namun untuk yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, tentu yang pertama adalah untuk di dalam kampus itu ya Himakesmas itu sendiri. Karena di dalamnya program-program yang ada di Kesmas, di Himakesmas didasari oleh ilmu kesehatan masyarakat. Program-programnya seperti mungkin apa ya, BITOP. BITOP tuh Basic Training of Public Health. Di sana dipelajari bagaimana dasar-dasar menjadi ahli kesehatan masyarakat gitu. Terus selain itu bisa juga kita jenjangnya lebih luas, yaitu ke fakultas, mengikuti BEM fakultas atau BLM fakultas. Di sana juga ada program-program yang kaitannya dengan Kesmas. Bahkan di universitas sendiri pun bisa kita mengambil pelajaran untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, misalnya dengan lobbying, advokasi. Itu kan sebagai salah satu ilmu dari Kesmas sendiri ya. Nanti di Kesmas itu ada juga mata kuliah advokasi, itu juga sangat bermanfaat. Selain daripada tadi Himakesmas, BEM, BLM, baik itu fakultas maupun univ, ada UKM yang bisa menunjang apa ya, soft skill kita dan menunjang ilmu kesehatan masyarakat. Contohnya adalah kadar anti narkoba tuh. Kan itu kita sering dari KAN juga sering melakukan penyuluhan terkait narkoba tuh ke sekolah-sekolah. Tentu menggunakan dasar ilmu kesehatan masyarakat. Terus ada KSR, Korps Sukarela. Di sana dipelajari juga tentang cara pertolongan pertama dan juga ada penyuluhan-penyuluhan kesehatan gitu. Terus bisa juga dengan ikut KIM.
karya ilmiah mahasiswa gitu. Nah itu menunjang juga karena di Kesmas banyak juga yang melakukan penelitian kan, penelitian tentang masalah-masalah kesehatan. Tentu bakal berguna lah nanti bagaimana kita cara penulisan ilmiah yang baik dan benar bisa diamalkan di jurusan kita gitu mungkin. Atau di dalam kampus ya, atau di luar kampus kita bisa mengikuti organisasi yang pertama ISMKMI mungkin ya, karena Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia baik itu dari tingkat daerah, wilayah maupun nasional. Lalu yang kedua bisa ikut komunitas-komunitas yang ada di sana, yang ada di luar gitu. Contohnya adalah yang kita tahu mungkin Pagar Asik atau JBZ ya. Itu juga erat kaitannya dengan ilmu kesehatan masyarakat gitu mungkin ya. Boleh diikuti salah satu atau dua. Yang penting jangan sampai kuliah kita terbengkalai lah gitu. Oke, kalau misalkan kan sekarang ada yang maba yang 24 nih, udah mau masuk nih maba 2024. Nah mungkin ada pesan buat dari Awildan ke maba-maba gitu untuk semester 1 dan semester 2 nih kita harus fokus ngapain sih? Kadang kalau misalnya mahasiswa kan ada yang bingung nih kita di semester awalnya harus ngapain gitu. Oke. Untuk semester awal mungkin lebih ke pencarian jati diri kalian kemana sih gitu. Coba pelajari dulu semuanya, perkuliahan ikuti dengan baik. Nanti di sana bakal terbuka minat kalian akan lebih kemana gitu. Terlebih nanti di semester 6-7 itu sudah masuk ke peminatan atau penjurusan Kesmas ini seperti apa gitu. Terus yang kedua, di semester awal kan belum masuk organisasi ya. Coba kalian cari pengalaman-pengalaman di luar yang bisa menunjang ilmu kesehatan masyarakat atau menopang membantu kalian meningkatkan ilmu kesehatan masyarakat. Seperti ikut komunitas itu boleh, ikut organisasi luar kayak SMKMI kan mulai dari semester 2 juga udah bisa daftar tuh. Atau apalah magang-magang seperti kayak gitu itu bisa diikuti gitu. Terus yang ketiga, pilih ketika sudah mulai masuk ke semester akhir lebih fokus ke apa yang kalian minati gitu. Kalian nggak perlu tahu semuanya kok, enggak. Kalian cukup fokus ke hal yang kalian minati dan ingin kalian tuju gitu. Apa kalian gak harus unggul di bidang-bidang yang misalkan saya promkes kan, saya gak perlu tahu secara mendalam tentang AKK, gak apa-apa, gak terlalu juga, yang penting tahu basic-basicnya, tapi saya lebih fokus ke promkes itu seperti apanya harus dikuasai gitu mungkin ya. Oke, apalagi ya mungkin terkait organisasi ya, karena kan ada mahasiswa nih yang minat organisasinya itu kurang. Menurut Awildan sendiri ada apa sih benar-benar impact positif gitu yang didapat Awildan selama Awildan mengikuti organisasi ini supaya mahasiswa-mahasiswa itu tertarik gitu untuk masuk organisasi dan nggak cuma jadi mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang gitu. Rasanya tuh rugi gitu kalau misalnya jadi kupu-kupu. Mungkin ada impact positif yang Awildan dapat gitu. Sebenarnya dari saya sendiri tidak mempermasalahkan orang-orang yang tidak masuk organisasi ya. Cuman di balik itu, di balik tidak ikut organisasi ini, kalian harus mengikuti hal-hal yang tadi di luar organisasi seperti volunteer atau magang atau sambil kerja boleh itu. Saya tidak mempersalahkan yang itu. Tidak harus kok mahasiswa itu berorganisasi. Cuman masa sih kuliah saja gitu, gak ada kesibukan lain lah. Coba cari kesibukan lain yang bisa menunjang perkuliahan juga gitu. Baik itu dengan magang, kerja atau hal lain sebagainya gitu. Terus terkait pertanyaan tadi yang impact-nya, yang pertama saya bisa manajemen waktu. Pertama, di balik kesibukan-kesibukan yang dijalani tetap bisa gitu
bagaimana kita memprioritaskan suatu kegiatan yang lebih penting gitu. Terus yang kedua bisa mendapatkan relasi, tentu relasi dengan instansi-instansi lain. Saya sudah mengenal nih dari teman-teman uh, mungkin di Tasik, di Stikes Respati, terus ke UI bahkan sudah kenal dengan Sekjen ISMKMI, sudah dekat gitu. Itu menjadi bakal juga ketika nanti kita bisa di dunia kerja mungkin bisa. Terus sekarang bisa saling tukar pandang pikiran sehingga wawasan kita lebih luas. Terus manfaat yang lain, impact yang didapat adalah banyak apa ya, banyak program-program di Himakesmas itu berkaitan dengan ilmu yang saya pelajari gitu. Jadi ketika tidak dipraktekkan ke lapangan, ilmu yang saya didapat dipraktekkanlah di organisasi ini gitu. Atau sebaliknya, tidak didapat di perkuliahan, justru didapat di Himakesmas. Misalnya ada seminar nasional, saya gak dapat ilmu tentang HIV/AIDS misalkan yang kemarin temanya HIV/AIDS yang secara mendalam di perkuliahan, namun bisa didapat di uh, seminar ini gitu. Itulah impactnya cukup luas juga kok di organisasi, asal jangan tadi catatannya tetap menomorsatukan akademik gitu. Tetap satukan akademik ya Wildan ya. Karena bagaimanapun akademik Iya, menjadi ya tujuan awal dari awal kita harus memperkuat akademik kita gitu dengan masuk kuliah. betul. Kalau Wildan kan kita kuliah pasti tentu Wildan tadi juga sebut ada magang ya Wildan ya. Apakah Wildan pernah magang dan bisa sharing nggak sih sedikit cerita tentang magangnya Wildan gitu? Ya, untuk magang ini sebenarnya di Kesmas sudah masuk dalam SKS ya. Ada di semester 7 itu ngontrak SKS, 3 SKS itu magang. Nah, magangnya sesuai dengan peminatan yang kita ikuti. Kalau saya Promkes, itu topik-topik yang kita ambil, terus instansi-instansi yang kita tunjuk berkaitan dengan peminatan saya gitu. Jadi sebelum melakukan magang, kita bikin proposal magang dulu terkait topik yang kita tertarik tentang apa gitu. Setelah itu pilih instansi mana yang sekiranya cocok dengan apa yang kita kita bikin topik tersebut gitu. Setelah itu ya melakukan magang dan akhirnya kita melakukan sidang magang baik itu di instansinya maupun diunsil oleh dosen pengujinya gitu. Dan kalau dari saya sendiri kemarin magang di salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, itu Puskesmas Denawati. Untuk topik yang diambilnya adalah tentang Promkes Ausrem, promosi kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja. Jadi sasarannya lebih ke remaja dan anak usia sekolah gitu. Tentu di sana banyak sekali pengalaman yang didapat, pengalaman ke lapangannya seperti apa, terus manajemen dari puskesmas seperti apa, lalu melakukan advokasi ke sekolah-sekolah, bahkan di luar topik itu pun kadang kita mempelajarinya. Yang penting kita harus inisiatif. Ketika misalnya penanggung jawab lapangan kita sedang tidak sibuk, kita boleh menanyakan nih, menanyakan apapun yang pengen kita tahu gitu. Pak, ini gimana, ini gimana. Boleh banget itu, karena uh, kebanyakan sih terbuka para pemegang penanggung jawab lapangan tersebut gitu. Atau ketika sedang sibuk nih pemegang lapangannya, terus kita lagi santai nih, tanya aja, Pak, apakah ada yang bisa dibantu gitu. Kadang itu juga bisa menjadi bekal buat kita nanti di kerja, di lingkungan kerja gitu. Saya kemarin seperti itu, mas nanya ya ke bapaknya, Pak, apakah ada yang bisa dibantu. Terus si bapaknya minta bantuin apa ya, input data gitu di salah satu aplikasi gitu. Jadi kan saya tahu tuh dalam aplikasinya seperti apa, cara menginputnya seperti apa. Jadi intinya ketika magang jangan sampai kita statis, kita harus taktis lah, harus aktif untuk bertanya dan inisiatif untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, dari tadi ini ya
hosters yang nanya barangkali nih dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan langsung kepada Awildan, mumpung Awildan ada di sini dan juga bisa bertanya langsung ya lewat live online lagi. Boleh teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Awildan, ini ada pertanyaan nih dari question box kemarin, katanya perlu nyiapin apa aja sih ya buat perlu nyiapin apa aja sih Kak buat kita di semester atas nanti? Buat di semester atas, untuk di semester atas tentu apa ya? Yang pertama kita harus memperkuat relasi ya, relasi agar kita lebih mudah ketika melakukan penelitian tuh. Kayak saya kan magang di Puskesmas Tinawati, terus penelitian juga di sana, jadi lebih mudah lah dalam melakukan perizinan, terus permohonan data dan lain sebagainya. Lalu untuk selanjutnya mungkin pendalaman ilmu yang kita dalami itu harus benar-benar gitu. Saya masuk di peminatan promosi kesehatan, harus tahu lah dalam promosi kesehatan itu seperti apa, pelaporannya seperti apa, lalu apa ilmu di promosi kesehatan itu seperti apa, itu juga harus benar-benar dipelajari. Terus yang ketiga mungkin kita lebih banyak riset ya, riset terkait penelitian-penelitian orang lain, baik itu kita melakukan, kita membaca buku skripsi di perpus atau searching di Google lah gitu, banyak kok penelitian-penelitian orang lain yang bisa kita baca, terutama yang berkaitan dengan topik yang mau kita angkat ketika nanti di skripsi gitu. Gitu mungkin. Ini ada pertanyaan lagi ya dari question box, katanya, nah ini agak lucu ya. Kita juga semua kesmas pernah kayak gini. Tanggapan kakak kalau ada yang bilang, oh nanti kerjanya di puskesmas ya, gimana nih? Oh, tentu nggak melulu di puskesmas ya, karena cukup luas jangkauan dari uh, kesehatan masyarakat ini. Tadi sudah dibilang kan ada 7 total peminatan. Duh, sorry. Ada 7 peminatan yang ada di promosi di kesehatan masyarakat, dan Indonesia ada 4 peminatan gitu. 5 dengan prodi gizi, ya sudah menjadi prodi sekarang. Jadi tidak melulu kita di puskesmas saja gitu, bisa juga di dinkes. Buat yang peminatan promosi kesehatan promkes mungkin jadi ahli promkesnya di dinkes. Terus bagi yang epid P2P-nya bisa. Terus di peminatan AK bagian BPJS bisa. Terus bagi yang casling ada caslingnya. Tapi bisa juga di surveillance, kan luas gitu, bukan hanya di puskesmas saja, bisa juga di BPJS tadi sudah, terus di dinkes, bahkan di rumah sakit juga bisa gitu kita masuk di sana, karena rumah sakit komponennya bukan hanya dokter saja kan, tapi ada ya bagian promkesnya ada, caslingnya ada, terus epidemiolognya ada, surveillance-nya ada gitu, macam-macam di sana gitu. Terus selain di instansi-instansi pemerintah tadi atau ada swastanya juga, bisa di perusahaan-perusahaan yang apa ya, yang memerlukan tenaga kesehatan masyarakat gitu. Terutama yang sering PT-PT yang dibutuhkan itu lebih ke arah K3 ataupun caslingnya. Karena kan PT tentu perlu perizinan ya terkait uh, ini lingkungannya sudah sesuai belum gitu, pengolahan limbahnya sudah sesuai belum gitu. Itu yang bertanggung jawab di sana adalah ahli kesehatan lingkungannya gitu. Jadi bisa masuk juga di sana gitu. Tidak hanya melulu di puskesmas. Jangan ulah kina-kina
nama anak kesmas berarti di puskesmas lah gitu. Tapi luas kok sasarannya, terutama yang mau S2 mungkin bisa jadi dosen juga kan gitu. Iya, betul betul. Paling dari Aulian sendiri kan, kalau saya sendiri pernah merasa salah jurusan ya waktu semester 1. Kayak, aduh salah jurusan nih. Harusnya kayaknya masuknya jurusan ini daripada jurusan Kesmas gitu. Untuk Aulian sendiri pernah Kenapa nggak sih ya tuh? kayak ngerasa salah jurusan gitu? Alhamdulillah sih enggak ya, karena dari awal sudah sudah minat yang berbau masyarakat, terus ini juga kan pilihan pertama di SNMPTN, jadi otomatis masa sih tujuan awalnya menjadi masa sih tujuan awal saya salah gitu. Jadi alhamdulillah Iya. dari awal perkuliahan sampai sekarang gak ada penyesalan masuk jurusan gitu, gak salah jurusan, alhamdulillah enggak sih. Kalau misalkan ada mahasiswa nih, kalau misalkan ada mahasiswa ngobrol, kayaknya saya salah jurusan ya. Kalau menurut A itu gimana gitu kalau misalkan kita ngerasa salah jurusan pada saat semester awal? Kemungkinannya sih ada dua ya, itu emang bener bener salah jurusan, yang kedua karena kita belum mendalami kesehatan masyarakat itu seperti apa, kurang mendalami kesehatan masyarakat itu seperti apa gitu. Kadang kala ketika kita belum mendalami kesehatan masyarakat seperti apa, kita belum tahu hal yang menarik dari Kesmas itu seperti apa kan gitu. Nah, saya bertanya balik ke Fajar. Fajar awalnya merasa salah jurusan nih. Nah, Ya. gimana tips dari Fajar ini? Apa ya, merasa salah jurusan ya, pernah waktu semester 1 waktu ada salah satu mata kuliah yang susah di situ, kayak pas ngerjain tugas itu, aduh ini kayaknya salah jurusan, nggak kayaknya salah nih masuk jurusan di sini. Tapi untuk tipsnya sendiri sih tetap jalani aja ya, kalau semester awal kayaknya lumrah atau wajar gitu untuk salah jurusan. Jadi tetap jalani aja, tetap tetap konsisten, tetap berusaha, dan tetap berdoa juga sih, mungkin itu awal tipsnya. Itu kan semester awal sebenarnya momen mencari jati diri ya, kita bener atau enggak gitu kan. Sebenarnya juga nggak perlu semuanya kita tahu kan tentang Kesmas. Nanti juga ada penjurusannya tersendiri, fokus minatnya seperti apa. Jadi nggak selalu harus tahu tentang AKK ketika masuk promkes gitu. Nggak selalu tahu promkes ketika masuk epid, nggak perlu gitu. Cukup mendalami apa yang kita minati gitu. Nah, kita sekarang kan tadi udah ngobrolin tentang Kesmas ya. Nah, sekarang kita mulai bergeser ke arah eh, pengajarnya nih ya. Kira-kira dosen-dosennya nih ya. Menurut A, tipikal Kenapa? favorit dosen A nih seperti apa, dan dosen yang menurut Awil dan agak agak apa ya, agak ini kayaknya mulai ada tantangan gitu di dosen itu gitu. Dan itu sih ya, paling pertanyaan saya, favoritnya Awil dan itu dosennya seperti apa, dan ada nggak sih di Kesmas ini dosennya yang penuh tantangan gitu? Hmm, untuk dosen, alhamdulillah ya di Kesmas Unsil semuanya bagus lah gitu, punya keunggulan dan kemampuan yang yang masing-masing punya keunggulan lah intinya. Namun yang paling saya sukai adalah dosen yang bisa saling tukar pandang antara mahasiswa dan dosennya gitu. Tidak hanya apa ya menjudge mahasiswa itu seperti ini, namun ada dua sudut ini pandangan gitu dari mahasiswa dan juga dosennya. Jadi ketika sudah melakukan pembelajaran, dilakukan sesi diskusi gitu. Sesi diskusi, komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Terus ketika sudah di luar itu pun dosen tersebut bisa diajak diskusi sama kita gitu. Jadi bukan hanya di dalam eh, di dalam perkuliahan saja, namun di luar jam kuliah pun kita bisa berdiskusi dengannya gitu, mendiskusikan tentang apapun itu, baik itu mata kuliahnya ataupun tentang hal lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Itu sih ya dosen yang paling favorit mah, yang kayak gitu bagi saya gitu.
Lalu kalau menurut Awildan nih Kak, perbedaannya dosen nih dengan guru itu gimana sih Kak, perbedaannya? Kalau misalnya kita lihat dari segi pendidikan itu memang dosen lebih tinggi ya. Tapi kalau Hmm. menurut Awildan perbedaan dosen sama guru nih apa ya kira-kira? Ya, yang pertama ya tentu pendidikannya ya tadi untuk syarat menjadi dosen itu ada syarat khusus lah untuk menjadi dosen dibanding dari guru. Terus dari cara mengajarnya sih yang beda. Untuk guru kadang mah satu arah gitu mengajarnya tuh. Jadi setelah melakukan pembelajaran memang ada ada sesi diskusi namun tidak terlalu intens itu dibanding dengan perkuliahan. Di perkuliahan kita sangat terbuka untuk melakukan atau memberikan pandangan terkait eh, apa terkait pembelajaran yang kita hadapi di sana gitu. Terus selain dari cara pengajarannya, selain itu apa ya? Mungkin dari kemampuannya juga sih, kemampuan dia lebih luas, eh, lebih luas wawasannya lah dibanding daripada guru. Ini bukan berarti saya merendahkan guru, namun dalam segi kemampuan pun dosen dan guru tentu dosen lebih ini ya lebih luas tentang pengetahuan dan wawasannya gitu. Apalagi ya, kita bahas dosen udah nih, bahas sketmas juga udah, bahas lingkup mata kuliahnya juga udah. Oh paling ini ya, kita ngebahas tentang praktek belajar lapangan, praktek lapangannya nih ya. Apakah ketika dosen menugaskan nih, kita tuh bisa langsung ke lapangan ataukah harus ada hal-hal yang harus diurus dulu gitu sama kita. Baik itu administrasi maupun kita ngobrol-ngobrol dulu sama pengurusnya gitu. Nah, iya. Ketika dosen memberikan tugas lapangan, tentu kita tidak boleh semena-mena langsung intervensi ya ke lapangan gitu, ke masyarakat. Tentu ada prosedur-prosedurnya yang harus kita lewati dan kita lalui. Pertama mungkin yang adalah dengan melakukan perizinan ke penanggung jawab yang ada di masyarakat sana, misalnya ke kepala desa lah, ke kepala kelurahan, kelurah gitu, atau ke kepala puskesmas yang ada di sana. Jadi kita izin terlebih dahulu, Pak, Bu, saya ada tugas ini, mata kuliah ini dari Pensil, jurusan kesehatan masyarakat. Jadi maksud dan tujuannya seperti ini. Setelah diberikan izin, baru kita melakukan analisis dengan baik itu dengan data sekunder maupun data primer. Data primer yang didapat langsung dari masyarakatnya maupun data sekunder yang didapat dari puskesmas. Misal kita ngambil tentang hipertensi, angka hipertensi di sana kan tinggi, kita analisis lah gitu. Cara mau intervensi seperti apa yang mau kita lakukan, atau dengan ke lapangan kita menanyakan kuesioneran ke masyarakat gitu. Kenapa sih di sini banyak hipertensi, bagaimana pola makannya, bagaimana pola hidupnya, gimana aktivitas fisiknya seperti apa gitu. Itu bagian dari analisis gitu. Baru setelah analisis kita diskusi dulu kepada pemegang program atau instansi-instansi yang berkaitan gitu. Nah, nanti pasti ada masukan, ada arahan tersendiri, apakah itu disetujui atau tidak. Ketika sudah disetujui, barulah masuk ke intervensi gitu. Itu sih. Setelah intervensi ya nanti kita pelaporan ke kampus maupun ke instansi-instansi tadi yang berkaitan. Itu mungkin Jar. Nah, selain dari kita belajar lapangan ya kan selalu ada yang mahasiswa yang kayak mereka tuh semangat gitu buat 24 SKS, oh saya 24 SKS, saya 24 SKS, saya 24 SKS gitu. Nah, mungkin ada penjelasan sedikit dulu dari Awildan mengenai apa sih ini SKS gitu dan menurut Awildan itu lebih baik kita langsung kalau misalnya ada kesempatan buat ngambil matkul atas kita ngambil matkul atas gitu atau kita tetap ngambil matkul yang harusnya kita ambil gitu. Oke.
Untuk SKS sendiri itu SKS termasuk kayak apa ya, jam pelajaran yang harus kita ambil gitu total di Kesmas Unsur sendiri. Setahu saya dari angkatan saya itu 144 total keseluruhan SKS yang harus dikontrak lah, istilahnya dikontrak untuk mengambil tuh dalam satu semester rata-rata 20 lah rata-rata, karena di semester awal itu cukup banyak ya SKS yang harus dikontrak, sekitar 22-an gitu. Baru di semester 3 4 itu bisa mengambil mata kuliah di atasnya. Namun saran saya ketika kalian belum sanggup untuk bisa memanajemen waktu, terlebih ada kesibukan di luar seperti organisasi maupun sambil kerja, alangkah baiknya ya tetap sesuai dengan tingkatannya gitu. Jangan mengambil ke atas itu. Kecuali kalau misalkan kalian merasa sanggup nih, sanggup saya mengambil mata kuliah yang di atas, baru boleh ngambil yang di atas gitu. Jangan sampai ketika ngambil 24 SKS kalian terlalu sibuk gitu, terlalu sibuk terus kesulitan dalam memanajemen waktunya, sehingga ada mata kuliah yang tertinggal atau ada apa ya, ada kegiatan-kegiatan perkuliahan yang tidak maksimal. Jangan sampai seperti itu, karena nanti bakal ada tugas yang deadline-nya bersamaan lah, atau tugasnya berat semua gitu. Itu hal yang bisa terjadi ketika masuk di dunia perkuliahan gitu. Aldan nih pertanyaan nih Aldan. Kak, Aldan tips dong buat anak introvert biar nggak cepet habis baterainya kalau lagi turun lapangan buat penyuluhan. Kalau habis baterainya berarti recharge dulu tuh. Buat anak introvert mungkin apa ya, eh ketika kalian sudah ke lapangan, kalian boleh kok istirahat dulu gitu. Kalian melakukan aktivitas-aktivitas yang sendirilah, me time gitu, dengan musik, nonton film boleh kok, asal kalian harus tahu waktu, harus tahu tanggung jawab yang kalian pikul di perkuliahan. Jangan sampai kalian menghilang lah. Dan juga yang kedua, harus konfirmasi ketika kalian mau istirahat dulu nih, mau istirahat, saya gak bisa ikut ke lapangan atau gak bisa mengerjakan sekarang gitu, harus besok. Itu harus saling komunikasi ya, antar satu anggota dengan anggota yang lain. Jangan sampai terjadi miskomunikasi sehingga ada seuzon lah di dalam suatu kelompok dan menyalahkan salah satu anggota kelompok gitu, sehingga terjadi ketidakharmonisan antar sama kelompok. Itu yang bikin kita gak nyaman di perkuliahan itu seperti itu gitu, sehingga menciptakan lingkungan-lingkungan yang toksik lah atau yang tidak harmonis gitu. Jadi buatlah teman-teman circle kalian itu senyaman dan semenyenangkan mungkin lah gitu. Oke. Bagi teman-teman nih yang ada di live Instagram yang mau bertanya langsung ke Aldan terkait kesehatan masyarakat, boleh nih, mumpung ada kesempatan kalian buat bertanya di sini. Bebas. Bagi yang mahasiswa kesehatan masyarakat Unsil pun boleh, kalau misalnya bertanya sama Aldan terkait pengalaman kah, terkait cara apapun lah, pengalaman-pengalamannya Aldan boleh nih, langsung ditanyakan aja. Oke, kalau memang sudah pada mengerti ya, sudah ada sedikitlah dasar mengenai kesehatan masyarakat. Ini adalah pertanyaan penutup, Aldan, pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan cukup berbobot ya. Oh, sebesar apa kontribusi lulusan kesehatan masyarakat untuk menjadi Indonesia Emas 2045?
sebesar apa ya? Berat banget nih. Ini eh, pandangan saya aja ya. Eh, Koreksi jika salah juga gitu. Cukup besar, bukan cukup besar, sangat besar gitu peran ahli kesehatan masyarakat terhadap eh, perkembangan Indonesia, terutama dalam mencapai generasi emas ya tahun 2045. Karena segala sesuatu yang ada di kehidupan kita, baik itu ekonomi, terus pendidikan, itu tidak terlepas dari yang namanya kesehatan. Ketika kalian memperkuat ekonomi, kesehatannya tidak diperkuat, itu sama saja dengan bohong menurut saya. Kesehatan itu harus dibarengi dengan hal yang lainnya gitu. Hal itu harus ada kesehatannya gitu, istilahnya gitu. Kesehatan ada di mana-mana gitu. Maka dari itu ketika masyarakatnya eh, derajat kesehatan masyarakat di Indonesia itu cukup rendah, maka untuk mencapai generasi emas tersebut agak sulit gitu terbilangnya. Terus apa ya? Ya intinya lebih ke segala sesuatu yang ada di Indonesia tidak lepas dari yang namanya kesehatan lah. Jangan sampai me, me, apa tidak tidak apa ya tidak mengesampingkan kesehatan gitu. Jadi peran kita di sana adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Gimana caranya kesehatan masyarakat ini memperoleh derajat yang setinggi-tingginya gitu. Jangan sampai ketika kita membangun suatu pendidikan, membangun suatu ekonomi atau bidang-bidang lainnya, jangan sampai ada masalah-masalah kesehatan di sananya sehingga menghambat ke yang lainnya gitu. Oke, Aldan. Ini Aldan, kamu ada satu lagi nih Aldan nih. Waduh, nyempil ternyata. Boleh. Aldan ingin bertanya, kalau jadi penyuluh kesehatan nih, ntar masuk peminatannya kemana? Apakah peminatan seperti kakak, seperti Aldan, Promkes atau ke Kesling? Tanya kayak gitu. Oke. Jadi perbedaan Kesling dengan Promkes itu adalah sasarannya. Kalau misalkan kita mau sasarannya ke makhluk hidup seperti manusia ya, manusia tentu Promkes. Soalnya di Promkes dipelajari juga ilmu-ilmu perilaku masyarakat gitu, ilmu perilaku, cara penyampaian penyuluhan seperti apa itu dipelajari di sana. Sedangkan yang Kesling ini lebih ke benda mati seperti air, udara, terus atau apa ya, atau makhluk hidup seperti serangga-serangga seperti lalat gitu dipelajari. Terus hal-hal yang bisa lingkungan kan itu makhluk ini ya, bukan makhluk gitu, bukan makhluk hidup gitu, benda mati. Nah, Kesling itu lebih ke arah sana gitu, sedangkan Promkes sasarannya manusia gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin minatnya ke penyuluh kesehatan, yang cocok ya lebih ke Promkes gitu dibanding kesehatan lingkungan gitu. Atau kalau misalkan kalian ingin di belakang layar itu lebih ke AKK. Dan jika mau meneliti di belakang layar juga bisa dengan EPID lebih ke belakang layar juga bisa gitu, dengan melakukan riset gitu, riset terkait penyebaran penyakit bisa gitu. Atau ya bagaimana suatu penyakit itu bisa menyebar gitu di masyarakat. Waduh, ada lagi nih yang mau tanya. Boleh lah ya. Boleh ya, Menurut boleh. AA, apa tantangan moral terbesar menjadi anak Kesmas dan gimana sih cara terbaik menghadapinya? Moral nih, terkait moral. Terkait moral ya, apa ya, untuk tantangan moral menjadi anak Kesmas, sebenarnya tantangan sudah tadi ya dijelaskan di awal-awal. Mungkin yang menyangkut moral ya ketika kita terjun ke masyarakat,
kita harus tidak mengesampingkan norma-norma yang ada di masyarakat. Kita tetap harus menghargai gitu pendapat dia, kita harus menghargai kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat tanpa mengesampingkan ilmu kesehatan masyarakat kita gitu. Kadangkala kan sering banyak masyarakat yang bertentangan dengan ilmu kesehatan masyarakat. Tapi kita harus hargai terlebih dahulu gitu. Jangan sampai kita menjudge ini salah. Gak boleh seperti itu. Namun harus ada etikanya tersendiri gitu. Kita kasih penjelasan secara halus. Kita boleh melakukan brainstorming lah kepada mereka. Kita menghargai dia menghargai kita gitu. Itu akan lebih enak gitu jika dilakukan hal seperti itu. Jangan sampai tidak menggunakan norma dan etika ketika kita terjun ke masyarakat. Itu bisa jadi itu mencemari nama baik Unsil juga ketika terjun ke lapangan. Jangan sampai hal tersebut bisa terjadilah di kita. Oke, mungkin ada lagi yang mau tanyakan sebelum ditutup untuk ada lagi nih, satu lagi nih. Apa nih dari Teh Agni mau nanya cara buat memilih peminatan supaya kita nggak nyesel masuk peminatan tersebut. Gimana tuh? Wah, peminatan nih. Peminatan ya. Yang pertama harus pelajari dulu keseluruhan peminatan yang ada di Kesmas gitu. Tadi kan ada 7, namun di Unsil ada 4 ya. Pelajari basic-basicnya nih, kalian seperti apa, dalami gitu. Kalau misalkan kalian merasa di sini kurang minat atau kurang bisa, kurang kompeten di dalam itu, tinggalkan, jangan terlalu fokus ke sana gitu. Ketika ada sesuatu yang kalian tertarik, misalkan saya lebih bisa di sini, saya punya keunggulan, kalau saya gitu, saya memiliki keunggulan bikin desain atau saya lebih senang ke masyarakat, maka peminatan dicocokkan dengan peminatan yang di Unsil gitu. Peminatannya yaitu promkes lah gitu. Atau kalian, saya gak bisa nih ngomong di depan publik, saya suka grogi, saya introvert, ya kalian bisa di belakang layar itu, bisa dengan jadi casling, bisa di AKK, bisa gitu, atau di epidemiolog bisa gitu. Kalian sebelum mengenal itu harus mengenal diri kalian juga sendiri gitu. Jangan sampai bertentangan dengan karakter diri kalian seperti apa, agar jangan terlalu memaksakan lah ketika masuk peminatan gitu. Harus sesuai dengan passion dan jati diri kita di mana gitu. Oke, mungkin buat Teh Agni semoga terjawab ya pertanyaan Teh Agni. Ini ada pertanyaan dari Adanis ya. Izin bertanya mengenai pengubahan perilaku. Nah, pengubahan perilaku bagaimana untuk masyarakat agar bisa diedukasi karena perubahan perilaku kan susah ya. Mungkin susah ya terkait perubahan perilaku. Oke, iya. Untuk perubahan perilaku itu memang susah diukurnya. Bisa diukur kalau misalkan kita sudah beranjak beberapa bulan gitu dari intervensi gitu. Hal yang menjadi basic dalam mengubah perilaku adalah yang pertama pengetahuan dia gitu. Kita harus bisa melakukan penyuluhan, melakukan peningkatan pengetahuan dia agar perilaku dia berubah. Kadangkala bahkan sering ya masyarakat itu berperilaku yang tidak baik karena dia tidak tahu gitu. Tidak tahu bagaimana cara cara ber-PHBS lah, ambil contoh gitu. Cara ber-PHBS itu seperti apa aja gitu, indikatornya apa aja. Kadang seperti itu sering terjadi gitu. Terus yang kedua, gimana caranya kita membrainstorming mereka agar mempunyai sikap yang pandangannya lebih ke arah positif gitu. Setelah tahu nanti pandangan dia akan lebih positif. Misal asalnya dia tidak setuju terkait PHBS jadi setuju gitu. Dari tadi saya menyetujui harus mencuci tabun sebelum makan, jadi yang tadinya tidak jadi iya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu pun
berpengaruh terhadap perilaku gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan perilaku itu dipengaruhi oleh sikap dan juga pengetahuan gitu. Jadi untuk melakukan pengubahan perilaku harus dimulai dari sana gitu. Jangan sampai langsung ke pengubahan perilaku, gak bisa gitu. Harus ada step-stepnya yang di apa yang harus dilalui. Oke, mungkin kayak gitu ya ada nih. Semoga pertanyaan terjawab. Dan ini ada lagi ya pertanyaan nih. Gimana cara menilai program kesehatan itu sudah berhasil atau gagal? Terus gimana pandangan Awilan sendiri terkait pemerintah yang ingin menambah program kesehatan? Untuk pertanyaan pertama, nilai program kesehatan itu berhasil atau enggak adalah ya terakhirnya adalah ada perubahan perilaku atau enggak sih gitu. Namun untuk menilai itu semua kalian bisa lihat setelah beberapa bulan. Jadi setelah ada program, kita launching program misalnya, itu ada evaluasi. Evaluasi ini untuk mengontrol gitu. Eh, Pertemuan ini apakah berlanjut atau tidak. Ketika hal itu berlanjut terus menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat, itu disebut berhasil gitu. Kalau misalkan hanya pas programnya aja terus abis itu udah gak dilakuin lagi gitu, itu bisa disebut gagal gitu. Jadi untuk menilai berhasil atau enggaknya, apakah itu menjadi kebiasaan atau enggak sih di masyarakat. Lalu terkait pemerintah yang ingin menambah program kesehatan, ya tentu itu sangat baik. Namun harus dipikirkan terlebih dahulu prioritas masalah yang ada di Indonesia seperti apa. Jangan sampai kita salah dalam mengambil tindakan-tindakan kita gitu. Kita bikin program A, tapi yang menjadi masalah bukan A, tapi B gitu. Jangan sampai seperti itu. Harus dipikirkan dulu, dianalisis dulu, dianalisis dulu masalah-masalah yang ada, baru kita bikin program gitu. Dan disesuaikan juga dengan anggaran yang ada di pemerintah seperti apa. Oke, mungkin sesi diskusi sudah ditutup dulu teman-teman karena memang terbatasnya waktu. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan juga khususnya terima kasih buat Aulidan yang sudah ikut bergabung menjadi narasumber di agenda podcast XUNS sendiri. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat dan tetap sukses dalam dunia perkuliahan atau dunia pendidikan, khususnya buat Aulidan. Semoga sukses Amin, dalam amin. penelitiannya dan juga lancar dalam Amin. penelitiannya. Untuk Aulidan, Semangat juga, semangat belajar. sertifikat nanti akan diberikan langsung oleh panitia dari podcast XQ&A. Barangkali Aulidan ada keperluan atau agenda yang lain, dipersilakan Anda untuk meninggalkan. Baik. Oke, terima kasih Fajar dan sekalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Dadah, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Oke teman-teman, sudah berakhir podcast XQ&A, agenda podcast XQ&A. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut meramaikan nih podcast XQ&A. Sampai jumpa di podcast XQ&A berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.